Maarten. Betapa merinding dan terharunya Martin Paz merasakan magis tatkala seisi gelora Bung Karno mengumandangkan lagu mahakarya Sarijah Niung itu. Air mata yang berlinang dari bola matanya itu jadi saksi kecintaan dan kebanggaannya terhadap tanah leluhur. Adegan itu seakan-akan menunjukkan betapa di balik parasnya yang bule tersimpan pengorbanan yang tulus. Pengorbanan itu bahkan langsung diwariskan dari pengalaman kelam sang nenek tercinta. Itulah mengapa dalam hidupnya Paz sangat akrab dengan berbagai pengorbanan. Bagaimana kisah panjang pengorbanan Martin Paz selama ini bagi Indonesia? Sebelum membahasnya lebih dalam, baiknya kalian subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan konten menarik dan berbobot dari Starting 11 Story. Sebagian orang awalnya tak menyangka laki-laki bernama lengkap Martin Vincent Paz itu punya garis keturunan Indonesia. Bocah kelahiran Nijmegen tahun 1998 itu cenderung lebih mirip bule. Dari nama juga tak seperti Ragnar Oratmangun atau Kevin Dix Bakarbesi yang bernuansa marga Indonesia. Namun, ternyata ada garis keturunan Indonesia dalam diri Martin Paz yang berasal dari sang nenek. Nenek Paz, Nel Appels van Hees, lahir di Pare, Kediri, 20 Maret 1940 silam. Nenek Paz lahir dan tinggal selama 6 tahun di Hindia Belanda. Neneknya termasuk dalam kategori believers, sebab neneknya telah tinggal dan menetap dan menjadi penduduk Hindia Belanda usai datang dari Belanda. Martin Paz sempat menceritakan kedekatannya dengan sang nenek. And I was very close with her. She cooked me. She learned me how to cook, and before she passed away, were about this. And yeah, I saw in the smile in her eyes that it meant a lot to her. So when I was there yesterday, yeah, it was a very special feeling. And then pengalaman itu Paz alami ketika sedang dalam proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Saat itu Paz dinasehati panjang lebar untuk tulus menerima menjadi warga negara Indonesia. Saat diberi wejangan oleh neneknya, Paz tergerak hatinya untuk bisa merasakan seperti apa yang neneknya rasakan dulu sebagai penduduk Indonesia. Meskipun secara nasib neneknya dulu berjuang dengan penuh pengorbanan untuk bisa memilih tinggal di Indonesia. Saat Perang Dunia II pecah, neneknya sempat tinggal di kamp pengungsian Spanyol Jepang. Bahkan, neneknya saat itu kehilangan sang ibunda selama masa pengungsian. Nenek Paz beberapa kali pulang ke Belanda karena alasan keamanan. Namun akhirnya sang nenek menuju Hindia Belanda untuk tinggal dan menetap. Paz sempat teringat penggalan cerita dari sang nenek ketika berbicara soal Indonesia. Neneknya selalu menaruh rasa hormat terhadap penduduk pribumi yang telah banyak menolongnya dalam bertahan hidup. Cerita itulah yang secara tidak langsung mempengaruhi cara pandang Martin Paz terhadap Indonesia.
Meski neneknya dulu punya jalan yang cukup berkelok ketika memilih hidup di Indonesia, tidak dengan kedua orang tua Martin Paz. Paz beruntung dilahirkan dari kedua orang tua yang tergolong kaya. Ayah Martin Paz, yakni Vincent Paz, adalah salah satu konglomerat di negeri kincir angin. Ayah Paz adalah pebisnis yang bergerak di segala lini usaha, termasuk bidang energi listrik. Vincent Paz mempunyai kerajaan bisnis bernama Paz Group. Dari hasil bisnis itulah Martin Paz dibesarkan. Menurut jejak sejarah, Martin Paz dibesarkan oleh kedua orang tuanya di sebuah villa mewah di daerah Nijmegen. Meski kemewahan sudah melekat pada Paz sejak belia, ia tetap seperti anak-anak pada umumnya di Belanda yang hobi bermain bola. Keluarga Paz tergolong sangat demokratis. Meski orang tuanya tajir melintir, mereka tak menuntut anaknya harus menjadi seperti apa yang mereka harapkan. Vincent Paz tak mengharuskan Martin Paz melanjutkan kerajaan bisnisnya. Paz justru diberi kebebasan memilih jalan hidupnya sendiri, termasuk menjadi pesepak bola. Kebebasan itulah yang membuat Paz tak terkekang sejak kecil. Ia tumbuh menjadi anak yang lebih mandiri. Paz sejak kecil juga tanpa privilege berlebihan seperti anak-anak pejabat pada umumnya. Paz bisa saja malas-malasan dan hanya berpangku tangan pada kenikmatan harta orang tuanya. Namun, Paz tidak memilih jalan tersebut. Ia justru berani memilih jalan terjal menjadi pesepak bola. Pekerjaan yang sebenarnya belum pasti menjaminnya bisa sukses di masa depan. Bermain sepak bola adalah hobi Paz sejak kecil. Ia menikmati mengolah si kulit bundar untuk menciptakan gol ke gawang yang dijaga temannya. Ya, dari kecil hingga usia 15 tahun, Paz banyak menikmati bermain sepak bola sebagai striker. Begitupun saat Paz masuk akademi klub Vivi Union Club. Namun kenyamanan Paz menjadi seorang striker menemui fase di mana ia mendapatkan kritik dari pelatihnya. Ketika ia disuruh terus berlari mengejar bola, Paz justru ogah-ogahan. Alih-alih menuruti instruksi pelatih, Paz justru jadi malas berlatih. Ia kemudian jarang datang ke latihan akademi tersebut. Dalam benaknya sempat terbesit kalau ia sudahi saja mimpinya sebagai pesepak bola. Di tengah motivasinya yang kendor, Martin Paz mencoba untuk tidak menyerah. Ia lalu memutuskan pindah akademi ke klub tanah kelahirannya, Nijmegen. Di akademi Nijmegen, Paz langsung diberi nasihat oleh pelatihnya untuk berposisi sebagai kiper. Dengan postur tubuh yang ideal serta kemalasannya dalam berlari, Paz dianggap cocok sebagai kiper. Paz pun mencoba tantangan tersebut. Perlahan ia menemukan kenyamanan sebagai penjaga gawang. Paz pun tiba-tiba berubah dari bocah pemalas menjadi pemuda pekerja keras. Ia jadi makin termotivasi untuk terus menempa bakatnya sebagai kiper. Sejak tahun 2012, Martin Paz menimba ilmu menjadi kiper di klub kampung halamannya itu. Berbagai kelompok umur telah Paz lalui di Nijmegen, sampai akhirnya Paz mendapatkan kontrak profesional pertamanya di usia 19 tahun. Namun sejak teken kontrak, Paz hanya menjadi kiper pelapis ketiga di Nijmegen. Namun bocah 19 tahun itu perlahan mengerti apa itu artinya kerasnya persaingan. Ia tak mau hanya berdiam diri melihat seniornya terus bermain. Paz juga punya hasrat untuk bermain dan menunjukkan kemampuannya di Nijmegen. Akan tetapi nasib Paz kurang beruntung. Selama bertahun-tahun ia masih saja gagal bersaing menjadi kiper utama. Ia selalu kalah saing dengan dua kiper senior Nijmegen waktu itu, yakni Joris Dele dan Joshua Smith. Di tengah kegagalan dalam bersaing, tersimpan kisah menarik dalam karir Paz. Ketika berseragam Nijmegen itulah ia bertemu rekan yang perhatian dengannya. Ia adalah Calvin Verdong dan Ragnar Oratmangun. Di musim 2016-2017, ia bertemu dan satu tim dengan Calvin Verdong yang datang sebagai pemain pinjaman dari Feyenoord.
Meski berteman akrab, namun nasib Pas berbeda dengan Verdonk. Verdonk justru kerap dimainkan sebagai starter. Pertemanan Verdonk dan Pas lalu berlanjut ke timnas Belanda U19 besutan Aaron Winter. Dua penggawa Nijmegen itu dipanggil masuk skuad timnas Belanda untuk berlaga di Euro U19 tahun 2016. Namun nasib mereka masih sama saja seperti di klub. Verdonk terus menjadi starter di bek kiri The Orange, sedangkan Pas hanya jadi pemanis belaka bagi kiper utama Yannick van Os. Nasib Pas lebih mirip seperti teman satunya lagi, Ragnar Oratmangun. Di musim 2017-2018, Ragnar satu tim dengan Pas dan jarang mendapat menit bermain. Nasib mereka juga sama ketika dibuang oleh Nijmegen. Di musim 2018-2019, Ragnar Oratmangun dikirim ke Top Os dengan status pinjaman. Sedangkan Martin Pas dikirim ke FC Utrecht juga sebagai pemain pinjaman. Lembaran baru Martin Pas di FC Utrecht pun dimulai. Di klub berjuluk Dom Stedelingen itu, Pas mulai bertekad meningkatkan kemampuannya agar dipilih sebagai kiper utama. Lalu kesempatan emas pun tiba. Baru satu laga, kiper utama Utrecht, David Jansen mengalami cedera. Mau tidak mau, Pas harus menggantikannya. Tepat di laga melawan PSV Zwolle 19 Agustus 2018, Pas akhirnya mencicipi debut pertama kalinya sebagai starter di Eredivisie. Dipercaya penuh oleh pelatih Jean-Paul de Jong, Pas selalu membuktikannya dengan capaian clean sheet. Kemampuan apiknya di bawah Mistar itu pun lalu mendapat apresiasi lebih dari publik Stadion Galgenwaard. Tapi sayang, seribu sayang, penampilan apik Pas itu tak lantas membuatnya dipilih lagi sebagai kiper utama. Kembalinya David Jansen dari cedera membuatnya kembali menjadi penghangat bangku cadangan, bahkan hingga akhir musim. Ketika musim berganti, pelatih Utrecht pun berganti dari Jean-Paul de Jong ke John van den Brom di musim 2019-2020. Berkah bagi Pas, di tangan pelatih baru kelahiran Amersfoort itu, dirinya lalu mulai dipercaya sebagai kiper utama Utrecht. Di saat Pas sedang menikmati masa terbaiknya di Utrecht, hantu cedera tanpa permisi menghampirinya. Pas menderita cedera bahu parah di awal tahun 2020. Sangat disayangkan, cedera itu membuatnya harus absen hingga akhir musim. Setelah bergulat dengan cedera bahu, Pas dihajar lagi dengan hantu cedera berikutnya yang tak kalah parah. Kalau di awal tahun 2020 Pas mengalami cedera bahu, di akhir tahun 2020 Pas mengalami gegar otak. Gangguan pada kepalanya itulah yang membuatnya tak lagi menjadi kiper utama Utrecht hingga akhir musim. Beruntung, mukjizat menghampiri Pas. Tuhan ternyata masih sayang padanya. Masalah gegar otaknya perlahan mulai sembuh. Ia lalu kembali dipercaya menjadi kiper utama Utrecht di musim 2021-2022 oleh pelatih baru, Rene Hake. Ketika Pas sedang menikmati musim baru tanpa hantu cedera, ia justru kembali mendapat cobaan. Cobaan itu bukan lagi cedera, melainkan persaingan. Dipromosikannya kiper muda Fabian De Keyzer dari tim U21 oleh Rene Hake membuat Pas tersaingi. Celakanya, Rene Hake lebih selera memakai De Keyzer ketimbang Pas karena alasan kemampuan build up-nya. Ya, hilangnya kepercayaan dari mantan asisten Erik ten Hag itulah yang membuat Pas akhirnya harus rela dipinjamkan pada awal tahun 2022. Pas beruntung, ada klub yang mau menerima jasanya saat itu, yakni Dallas FC. Pas awalnya sempat terkejut ketika dirinya ditawar oleh klub asal Amerika Serikat. Ia mengaku bingung harus meninggalkan kampung halamannya dan kedua orang tuanya di Belanda. Maklum, Pas sejak kecil belum pernah mencoba hidup di negeri orang. Pas pun memilih rela berkorban demi karir sepak bolanya. Ia tak mau hanya stagnan menjadi ban serep di sebuah tim. Bagi Pas,
tak mengapa jauh dari kampung halaman, asal ia bisa menjadi kiper utama. Klub asal Texas itu akhirnya secara resmi meminjam Pas dari Utrecht dengan opsi pembelian permanen. Hijrah ke negeri Paman Sam membuatnya mengalami fase perubahan hidup. Pas yang biasanya hidup di kota kecil seperti Nijmegen maupun Utrecht, dengan dilingkupi kanal-kanal sungai tua, lalu tiba-tiba hidup di kota yang serba modern dan metropolitan seperti Texas. Ketika tiba pertama kali di Texas, Pas langsung berkeliling mencari beberapa kebutuhan hidupnya, termasuk berbelanja furniture untuk mengisi tempat tinggalnya yang baru. Pas ingin mempersiapkan kebutuhan hidupnya dengan semaksimal mungkin tanpa membebani orang lain. Pas tak sia-sia mempersiapkan untuk hidup lebih lama di Texas, sebab setibanya di tim Dallas FC, ia langsung dipercaya oleh pelatih asal Spanyol Nico Estevez. Pas dinilai pelatih kelahiran Valencia itu sebagai kiper potensial yang mempunyai keahlian melakukan banyak penyelamatan. Tak heran jika Estevez meminta manajemen Dallas FC untuk mempermanenkan Pas di bulan Juli 2022. Ya, akhirnya Pas tidak lagi berstatus sebagai pemain pinjaman dari Utrecht. Ia sudah dipermanenkan dengan kontrak yang berlangsung hingga tahun 2026. Karir Pas di bawah besutan Nico Estevez terbilang cukup stabil. Ia selalu menjadi kiper utama dengan capaian 8 hingga 9 kali clean sheet tiap musimnya sejak tahun 2022. Namun ketika memasuki tahun 2024, hidup Pas terasa lebih berwarna. Ia tak hanya sekedar menjalani rutinitas sebagai kiper utama Dallas, melainkan di tahun tersebut ia banyak dinaungi hal-hal indah yang semula tak pernah ia duga. Momen 8 Januari 2024 tidak akan pernah dilupa oleh Martin Pas. Di hari itu, Pas kembali menginjakan kakinya di Indonesia. Ia diundang oleh Ketum PSSI Erick Thohir untuk tujuan proses naturalisasi. Pas rela terbang jauh dari Dallas demi mendapat kepastian naturalisasi. Dalam hatinya, ia hanya ingin seperti neneknya, yakni bisa menjadi warga negara Indonesia. Setibanya di Jakarta, ia langsung disambut oleh Erick Thohir dengan jamuan makan malam. Sambil menyantap hidangan, Pas tak lupa menceritakan banyak hal soal keluarganya, terutama sang nenek. Menurut penuturan Erick Thohir, Pas sempat menceritakan bahwa keluarga besarnya seketika menangis setelah mendengar Pas pamit ke Indonesia untuk jalani naturalisasi. Ketika dia ketemu neneknya, orang tuanya, untuk pamitan memperkuat tim Indonesia, nangis keluarganya. Nanti silakan wawancara. Keluarga besarnya merasa bangga, Pas mampu meneruskan jejak sang nenek. Usai dipastikan akan segera diproses naturalisasi, seketika nama Pas jadi heboh di tanah air. Publik sepak bola Indonesia pun jadi makin penasaran, apalagi ketika Pas tampil apik saat bentrok dengan Inter Miami yang dihuni bintang kaliber Lionel Messi. Di suatu laga uji coba pramusim yang digelar 22 Januari, klub Pas FC Dallas mampu mengalahkan Inter Miami. Bukan kemenangan Dallas yang membuat bangga publik sepak bola Indonesia, melainkan penyelamatan Pas ketika menepis tendangan dari La Pulga. Ya, betapa bangganya publik sepak bola Indonesia saat itu. Bayangkan saja gawang timnas Garuda akan dijaga kiper jago yang pernah membuat Lionel Messi frustasi. Publik sepak bola tanah air pun makin tak sabar melihat Pas disumpah menjadi warga negara Indonesia. Awalnya, proses sumpah Pas direncanakan digelar pada bulan Maret 2024. Tahapan demi tahapan pun sudah dilalui. Namun, apa yang terjadi? Jelang disumpah, Pas terkendala aturan. Pas terpaksa menunda pengambilan sumpah karena terganjal statuta FIFA soal perpindahan asosiasi. Apa boleh buat, Pas harus terima dan mengerti akan rumitnya keadaan ini.
PAS pun rela menunggu sembari PSSI berusaha menyelesaikan masalah tersebut di pengadilan arbitrase olahraga. Meski sedang terkendala masalah, entah bagaimana pada bulan April 2024 PAS disumpah menjadi warga negara Indonesia di kantor wilayah Kemenkumham DKI Jakarta. Meski sudah disumpah, PAS belum diperbolehkan membela Indonesia karena masalah statuta FIFA-nya belum beres. Berbulan-bulan nasib PAS digantung. Tak ada kejelasan soal kapan ia mulai bisa membela timnas Garuda. Tepat di bulan kemerdekaan Republik Indonesia Agustus 2024, kabar baik pun akhirnya menghampiri. Kabar baik itu datang langsung dari Ketum PSSI yang sebelumnya susah payah melobi FIFA untuk menyelesaikan masalah ini. Kabar itu menjadi kado manis bagi publik sepak bola Indonesia di bulan kemerdekaan. Sebab PAS akhirnya sudah diperbolehkan membela timnas Indonesia. PAS pun senang bukan kepalang. Ia bertekad tak akan sedikit pun mengecewakan Indonesia. Saking senangnya bisa memperkuat timnas Indonesia, ia lalu mempersiapkannya dengan matang. Jauh sebelum laga debutnya melawan Arab Saudi digelar, PAS rela menyewa pelatih tidur untuk bisa mengatur pola tidurnya. Ia takut staminanya terganggu jika melakukan perjalanan jauh bolak-balik Amerika Asia. Maklum, perjalanan tersebut sangat memakan waktu panjang. Benar saja, latihan pola tidur itu sangat membantu dirinya ketika harus menempuh perjalanan hingga 19 jam dari Texas menuju Jeddah. Dengan pola tidur yang cukup selama perjalanan, PAS pun tiba di Jeddah dengan keadaan bugar. Ia pun tak perlu beristirahat, melainkan langsung berlatih bersama tim. Waktu yang dinanti-nanti pun tiba. PAS debut pertama kali berbalut seragam timnas Garuda. Lagu Indonesia Raya pun akhirnya ia lantunkan di rumput hijau. PAS saat itu hanya berharap debutnya bisa berakhir dengan kesan manis. Namun apa yang terjadi? Raut wajah PAS berubah panik ketika melakukan blunder fatal yang berbuah penalti bagi Arab Saudi. Ia merasa bersalah saat menjatuhkan Feras Al-Buraikan di kotak terlarang. Mau tidak mau PAS harus menebus kesalahannya itu dengan menggagalkan penalti tersebut. Tekad PAS menggagalkan penalti itu lalu berbuah hasil. Tepisan penalti dari sepakan Salem Al-Dosari itu membuat fans Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sports City terdiam. Pujian pun bertubi-tubi membanjiri. Namun PAS tak besar kepala. Ia mengaku masih akan bekerja keras demi lakukan banyak penyelamatan lagi bagi timnas Garuda. Tekad PAS itu pun kembali terjawab di laga melawan Australia di GBK. Penyelamatan demi penyelamatan yang ia lakukan membuat gawang timnas Indonesia tetap perawan, meski terus digempur serdadu Socceroos. Ya, tim langganan Piala Dunia itu dibuatnya frustasi gara-gara performa PAS. Chan Martin PAS pun lalu menggema dari seluruh tribun GBK. PAS merasa sangat terharu dengan atmosfer itu. Sebelumnya ia tak pernah membayangkan bisa disambut seperti ini. Namun tatkala nafsu PAS menggebu-gebu untuk terus menampilkan performa terbaik bagi timnas Garuda, musibah tiba-tiba datang. Jelang laga penting melawan Bahrain dan Cina pada bulan Oktober, PAS menderita cedera pergelangan di sesi latihan bersama klubnya. Cedera tersebut membuatnya diprediksi akan absen di 2 laga tersebut. Publik sepak bola Indonesia pun cemas mendapat kabar itu. Namun PAS mengaku akan tetap berjuang untuk bisa sembuh tepat waktu. Meski belum sembuh 100% pun, PAS tetap bersedia membela Indonesia. Penerbangan jauh rela kembali ia terjang dari Texas menuju Bahrain. Kelelahan serta sedikit rasa sakit di pergelangan tangannya tak jadi soal. Yang ada dalam benaknya hanyalah bisa cepat sampai Bahrain dan bisa berjuang lagi membela negaranya. Sesampainya di Bahrain, hebatnya PAS tak langsung beristirahat.
Ia sadar diri karena datang terlambat, ia langsung menuju lapangan dan bergabung untuk berlatih bersama tim. Sayang, pengorbanan Pas yang penuh keringat itu sedikit tercoreng berkat hasil kurang meyakinkan timnas Garuda di laga melawan Bahrain dan Cina. Meski timnya meraih hasil minor, Pas tak menyerah begitu saja. Jiwa pengorbanan Pas bagi timnas Indonesia kembali terlihat jelang laga melawan Jepang dan Arab Saudi di GBK. Bayangkan saja, sebelum pemusatan latihan timnas Garuda digelar, sehari sebelumnya Pas sudah tiba di Jakarta. Di sini kedisiplinan Pas kembali terlihat. Dedikasinya bagi Indonesia nggak setengah-setengah. Demi tampil sempurna, Pas selalu totalitas dalam segala hal. Selain totalitas, Pas ini juga punya jiwa kesatria. Ia adalah orang yang penuh tanggung jawab jika melakukan kesalahan, seperti apa yang terjadi saat blundernya di laga melawan Jepang. Setelah hujan, terbitlah matahari. Tidak senang dengan hasil kemarin, tapi kami tidak pernah kehilangan semangat bertarung. Itulah pengakuan Pas pasca melakukan blunder. Pengakuan itu akhirnya terjawab pada laga melawan Arab Saudi di GBK. Pas kembali tampil kokoh. Clean sheet sekaligus kemenangan berharga bagi timnas Indonesia mampu ia persembahkan. Pengorbanan Pas belum berakhir sampai di situ. Di tahun 2025 pengorbanan Pas kembali diuji. Ujian ini tergolong maha berat. Bukan lagi soal cedera atau menghadapi musuh yang berat, melainkan persaingan di negaranya sendiri. Munculnya sosok Emil Audero Mulyadi sebagai kiper baru timnas Indonesia membuat posisi Pas terancam. Kenyamanan Pas selama ini menjadi penjaga mistar gawang utama timnas Garuda jadi kian terusik. Ditemui langsung oleh Ketum PSSI Erick Thohir saat sedang memproses naturalisasi Emil Audero, Pas malah mengaku tak risau. Alih-alih merasa tersaingi, Pas justru legowo menerima keputusan itu demi keutuhan tim. Pas malah mengaku senang karena adanya persaingan dalam tim yang bisa menuntutnya terus menunjukkan penampilan terbaiknya. Namun entah mengapa, meski sudah legowo, penampilan Pas justru tiba-tiba menurun sejak kedatangan Emil Audero. Penampilannya di Dallas tak sebagus penampilan pesaingnya Emil Audero di Palermo. Pas harus cepat bangkit jika ia tidak mau benar-benar tergeser oleh Emil Audero. Kalaupun memang sudah jalannya ia tersingkir dari kiper utama, Pas tak akan menyesalinya. Pas tak masalah berkorban demi keberhasilan timnas Indonesia. Toh pengorbanan sudah jadi hal yang sangat akrab dalam hidupnya. Ya, sejak menjadi warga negara Indonesia, banyak sudah yang Pas korbankan. Mulai dari waktu hingga kondisi tubuhnya. Dedikasi Pas selama ini bagi Indonesia sejatinya tak bisa diukur dengan apapun. Baginya, berkorban bagi Indonesia sama halnya berkorban untuk sang nenek. Sampai mati pun pasti akan ia lakukan. Bagi kami pecinta sepak bola Indonesia, kau sudah selayaknya pahlawan. Jerih payah pengorbananmu sungguh tanpa pamrih. Karena pada hakikatnya, pengorbanan itu adalah bukti yang terkuat dari sebuah cinta. Jangan pernah menyesal berkorban bagi Indonesia ya, Martin Pas.